Action! Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar tentang morfologi dan struktur dari sel bakteri. Di materi kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi bakteri, struktur bakteri, metabolismenya, mikrobiologi lingkungan, dan faktor-faktor pertumbuhan bakteri. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bakteri? Bakteri merupakan suatu kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti. Sebenarnya bakteri itu ada di mana-mana. Hanya saja kita tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Jadi, untuk melihat bakteri, kita harus menggunakan alat khusus, yaitu kita dapat menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung ke inti materi. Pertama, kita akan mempelajari klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri yang dipakai di Eropa dan Amerika Serikat sekarang ini banyak menggunakan sistematik yang disusun oleh Bergey. Buku tersebut diterbitkan dengan nama Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Berdasarkan buku tersebut, bakteri diklasifikasikan berdasarkan bentuk tubuh, flagela, pewarnaan gram, pH, suhu, cara memperoleh makanan, serta kebutuhan oksigen. Nah, sekarang mari kita mengetahui klasifikasi bakteri berdasarkan bentuk tubuh mereka. Berdasarkan bentuk tubuhnya, bakteri terbagi menjadi 3, yaitu 1. Bakteri kokus, bakteri berbentuk bulat. Bakteri kokus ini memiliki 6 macam bentuk, yaitu monokokus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarkina, dan tetracoccus. 2. Bakteri basil atau yang biasa dikenal dengan bakteri batang. Bakteri ini memiliki 3 macam bentuk, yaitu monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Pertama, monobasil. Monobasil merupakan sel bakteri basil tunggal. Yang kedua, diplobasil. Diplobasil merupakan 2 sel bakteri yang saling berdempetan. Yang ketiga, streptobasil. Sel bakteri yang saling berdempetan membentuk rantai. 3. Bakteri Spirilia. Bakteri ini memiliki 3 macam bentuk juga, yaitu spiral, spiroseta, vibrio. A. Spiral, yaitu sel bakteri yang memiliki bentuk bergelombang. 2. Spiroseta, yaitu sel bakteri yang memiliki bentuk seperti skrup. Dan yang ketiga dan terakhir, vibrio, yaitu bentuk sel bakteri yang memiliki bentuk seperti koma. 2. Klasifikasi bakteri berdasarkan bentuk flagela. Berdasarkan jumlah dan posisi flagellum pada bakteri, bakteri dibagi menjadi 5, yaitu 1. Atrik. Atrik tidak mempunyai flagellum. 2. Monotrik. Pada monotrik hanya memiliki 1 flagellum. 3. Lofotrik. Pada lofotrik banyak flagellum di satu sisi. 4. Amfitrik. Pada amfitrik banyak flagellum di kedua ujung. 5. Peritrik. Pada peritrik tersebar di seluruh permukaan sel bakteri. 3. Klasifikasi bakteri berdasarkan pewarnaan gram. 1. Bakteri gram positif. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang lebih sederhana, banyak mengandung peptidoglikan, misalnya bakteri Micrococcus, Staphylococcus, Leuconostoc, Pediococcus, dan Aerococcus.
2. Bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang lebih kompleks. Kandungan peptidoglikannya lebih sedikit. Misalnya bakteri Escherichia, Cytobacter, Salmonella, Shigella, Enterobacter, Vibrio, Aeromonas, Photobacterium, Chromobacterium, serta Flavobacterium. 4. Klasifikasi bakteri berdasarkan suhu. Berdasarkan suhunya, bakteri dapat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Bakteri pisokrofil, yaitu bakteri yang hidup hanya pada daerah suhu antara 0 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan suhu optimum 15 derajat Celcius. 2. Bakteri mosofil, yaitu bakteri yang hidup di daerah suhu antara 15 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius dengan suhu optimum 25 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Dikarenakan waktunya tidak cukup, maka hanya sampai sini saja saya menjelaskan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.